Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Lutfi. Saya di sini selaku mahasiswa studi luar media yang dimana akan membedah tentang apa itu akad-akad muamalah. Nah, sebelum ke menjelaskan tentang jenis-jenisnya dan lain-lainnya, di sini aku mau menjelaskan dulu apa sih akad muamalah ini sendiri. Akad muamalah ini sendiri yang berarti transaksi yang dijalani oleh dua belah pihak yang mengandung hukum syariat Islam. Gitu. Nah, jenis-jenis akad muamalah sendiri itu ada 10 yang aku tahu. Yang di antaranya yaitu ada akad al-bai atau jual beli, di mana akad ini tuh transaksi tukar menukar barang dengan harga. Contohnya seperti harga pokok tawar menawar biasa, jual beli dengan menimbulkan toko dan keuntungan, jual beli pasar contohnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada akad ijarah atau akad sewa. Nah, di mana contohnya kita itu menyewa kos-kosan, menyewa yang lainnya lah, kos bulanan dan lain-lain. Nah, akad ijarah sendiri adalah pemindahan hak guna bukan kepemilikan atau sewa rumah contohnya dan sewa jasa kayak gitu. Nah, yang ketiga ada akad syirkah. Nah, itu akad syirkah ini artinya kerjasama, di mana berarti contohnya ini seperti investor uh, yang memberi modal kepada perusahaan. Nah, kerjasama artinya akad syirkah sendiri artinya kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan kayak gitu. Nah, yang keempat ada akad wadiah atau titipan, yang berarti titipan harta kepada orang lain, contohnya tabungan di bank. Nah, itu maksudnya ke dalam akad wadiah atau titipan. Nah, yang kelima ada akad qard ya, yang artinya pinjaman-pinjaman. Akad qard ini tuh tidak mengandung riba. Misalkan kita contohnya pinjam 1 juta ke teman, balikin itu 1 juta kayak gitu. Nah, ada pun yang keenam akad kafalah. Akad kafalah sendiri ini artinya penjamin, yang berarti menjamin kewajiban seorang oleh penjaminan kewajiban seorang oleh pihak lain. Contohnya orang tua menjamin utang anaknya kayak gitu. Nah, yang ketujuh ada akad hiwalah. Akad hiwalah ini artinya adalah pemindahan utang. Pemindahan utang mengalihkan kewajiban utang ke pihak lain. Contohnya kita punya utang. Nah, utang kita ini kewajiban membayar utang kita ini dialihkan kepada pihak lain, pihak B atau pihak C gitu, untuk melunasinya. Nah, yang kedelapan ada akad rahan atau gadai. Nah, contohnya itu gadai emas, gadai rumah dan lain-lain. Nah, artinya ini menahan barang sebagai jaminan utang gitu. Nah, adapun yang kesembilan yaitu akad pemberian atau hibah seperti wakaf, sedekah dan lain-lain. Nah, contohnya misalkan kita mewakafkan masjid. Nah, hibahnya sendiri sifatnya saat hidup, sedangkan wakaf itu untuk umum, dan sedekah itu berarti ikhlas gitu. Nah, yang 10 sendiri ada yang terakhir, ini ada akad wakalah. Akad wakalah ini apa sih? Akad wakalah ini adalah perwakilan, di mana contohnya ini misalkan justip gitu. Nah, artinya ini adalah pelimpahan kuasa kepada orang lain. Nah, justip ini contohnya berarti kita ketika kita menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk memberi barang itu sendiri, sama saja seperti pelimpahan kuasa kepada orang lain. Nah, apa sih masuk ke prinsip-prinsip utama akad muamalah ini sendiri gitu. Prinsip utama dari akad muamalah ini sendiri sudah jelas tadi, yaitu yang dikatakan akad menggunakan riba, yang ini terus goror, suka sama suka, jangan riba, tidak ada unsur riba, tidak apa ya, goror ini kan ketidakpastian gitu, terus sumbernya halal kayak gitu ya, prinsip utama dari akad muamalah ini sendiri. Nah, ada pun hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan tadi, diantaranya Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah mengatakan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di Al-Quran sendiri pun sudah jelas bahwa riba ini dilarang, dan dalam jual beli tidak boleh ada unsur riba. Nah, maupun dalam akad-akad transaksi dalam akad muamalah ini sesuai hukum syariat Islam